Salam saudara, selamat pagi. Apa kabarnya pagi ini saudara? Tetap semangat, tetap kita mengandalkan Tuhan saudara. Saya percaya pagi ini Tuhan buat teman-teman semua juga dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan sehat. Satu hari lagi Tuhan berikan kita istirahat yang baik saudara. Kita bangun dengan tubuh yang segar dan terus kita merindukan Tuhan berkata-kata pagi ini di tengah kita. Kita percaya Roh Kudus-Nya akan memberikan pengertian dalam segala sesuatu. Pagi ini kita harapkan Tuhan menuntun kita saudara dan memperlengkapi kita sebelum kita bekerja mungkin sepanjang hari ini. Kiranya ada firman Tuhan yang akan menjadi pegangan kita saudara, untuk kita boleh melalui satu hari lagi bersama dengan Tuhan. Pagi ini tanggal 24 bulan 2 2025 Disciple Learns akan menyapa teman-teman. Biarlah memberkati teman-teman semua. Sebelum kita berdoa, kita minta Roh Kudus ambil alih untuk menyatakan firman sederhana buat setiap kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi ini Tuhan, satu hari lagi Tuhan memberikan hari yang baru. Kami rindukan Tuhan terus Engkau berkata-kata di tengah kami. Sampaikan isi hati-Mu yang sederhana untuk menuntun kami, menguatkan kami sepanjang hari ini. Sehingga kami percaya waktu kami pegang firman-Mu, kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Roh Kudus berikan satu hikmat yang baru buat setiap kami, untuk kami boleh melalui hidup kami Tuhan satu hari ini Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Salam saudara, dalam saat teduh saya pagi ini Tuhan berikan bahwa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita saudara. Dikatakan mujizat masih ada, pengharapan masih ada saudara. Dikatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga kita, bahkan dikatakan apa yang belum timbul di dalam hati kita, itu yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Pagi hari ini Tuhan berikan tema buat saya pribadi pagi ini saudara saat teduh. Dikatakan pagi ini temanya buat setiap kita adalah mengalami kebaikan Tuhan yang tak terhingga saudara. Dikatakan mengalami kebaikan Tuhan yang tak terhingga. Firman Tuhan yang melandasi bacaan kita saudara dikatakan di 1 Korintus 2, 6-10 ayat 16, dikatakan tentang hikmat yang benar saudara. Dikatakan sungguh pun ayat 6, sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Dan biarlah minta saudara hari-hari ini untuk kita dipenuhi dengan hikmat yang daripada Tuhan, hikmat yang dari atas saudara. Dikatakan hikmat yang mengalahkan penguasa-penguasa dunia. Dikatakan hikmat yang dikatakan di sini bukan dari penguasa dunia, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Ayat yang ke-7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Dan saya percaya mungkin Tuhan akan banyak berkata-kata di tengah kita dalam bentuk perumpamaan, dalam bentuk sesuatu yang ilustrasi. Tapi Tuhan akan membuat kita mengerti saudara. Dikatakan hikmat Allah ini yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Sudah disediakan untuk kemuliaan kita, dikatakan untuk kemenangan kita. Dikatakan Tuhan sediakan untuk setiap kita. Ayat yang ke-8, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Bahkan dikatakan kuasa kegelapan tidak mengenal akan hikmat Tuhan. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, dikatakan mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Artinya hikmat pengertian Tuhan tidak dapat dimengerti oleh kuasa kegelapan. Bahkan dikatakan kalau dia mengenal akan hikmat Allah, akan pengertian Tuhan, dia tidak mungkin akan dikatakan menyalibkan Tuhan. Dikatakan Tuhan yang mulia, karena dia tidak mengerti rencananya. Sadar ini saudara bahwa iblis tidak mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ayat 9, tetapi seperti ada tertulis dikatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia,
semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, saya percaya ini saudara pengertiannya, dikatakan yang tidak pernah dilihat oleh mata, berarti kita belum pernah lihat itu saudara. Kita belum lihat wujudnya seperti apa. Kita tidak tahu sebelumnya. Kemudian belum didengar oleh telinga kita, dikatakan. Kita belum pernah tahu beritanya saudara. Kita belum pernah tahu apa itu saudara, dikatakan. Dan timbul dalam hati kita yang belum timbul, yang belum pernah ada. Bahkan dikatakan semuanya itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ayat 10, karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh roh, dan sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Ayat 16, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati Dia, tetapi kita memiliki pikiran Kristus. Dan Tuhan akan membukakan ini sekali lagi saudara, bahwa pikiran Kristus itu ada di dalam hidup kita. Tuhan akan membukakan pengertian dalam segala sesuatu saudara, dan kita pegang hikmatnya yang melebihi daripada emas, perak, dan harta yang ada di dalam dunia ini. Kita percaya waktu kita pegang hikmat Tuhan, maka kemenangan itu menjadi bagian kita. Dan poin bacaannya ayat 9 ini sudah, tapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Mari pegang ini saudara, firman Tuhan ini. Ada terjemahan yang lain, terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, hal itu sesuai dengan Alkitab, kitab suci ini, dikatakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, Allah sudah menyiapkan sesuatu yang luar biasa, saudara, terjemahannya, yang belum pernah dilihat dan didengar manusia, bahkan tidak pernah terbayangkan, saudara. Dikatakan sesuatu yang luar biasa, saudara, yang Tuhan siapkan untuk setiap kita dan tidak pernah dibayangkan, saudara. Saya percaya Tuhan yang penuh dengan kejutan untuk setiap kita. Tapi ada poinnya saudara yang menjadi syarat, bahkan dikatakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi syaratnya saudara, kita harus stay on the track. Kita terus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita terus melekat, nempel, terhubung dengan Tuhan saudara. Itu menjadi syaratnya. Dan pastikan kita anak-anak Tuhan yang terus mengikut Dia. Yesaya 64 ayat 4 dikatakan, tidak ada telinga yang mendengar, tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Saudara, saya percaya ini Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kita. Terus bekerja di luar dari pemikiran kita, saudara. Mungkin harapan kita mungkin sudah hilang, mungkin pengharapan kita sudah pupus, saudara. Tapi kita percaya bahwa Tuhan melakukannya, saudara. Dikatakan melakukan sesuatu yang tak terhingga, yang luar biasa itu masih terjadi. Dan terjemahan yang lain di Yesaya 64:4 ini, ayat Alkitab yang terbuka, dikatakan sejak dahulu kala kita tidak pernah didengar dan tidak pernah terlihat oleh telinga, terlihat oleh mata kita, tidak pernah didengar oleh telinga kita, tidak pernah terlihat oleh mata kita, dikatakan bahwa Allah selain daripadamu, melainkan sesuatu bagi orang yang menanti-nantikan Dia, saudara. Mazmur 31 ayat 19 juga dikatakan, alangkah limpahnya kebaikanmu ya, yang telah kau simpan bagi orang-orang yang takut akan Engkau, dikatakan. Waktu kita terus jaga hubungan kita dengan Tuhan, takut akan Dia, dikatakan alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan atau disediakan buat setiap kita, yang telah kau lakukan bagi orang-orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Dan Tuhan yang mengerjakannya hari-hari, saudara. Mungkin sementara sepertinya kita tidak melihat sesuatu, tapi percaya Tuhan menyediakannya buat setiap kita, saudara. Dikatakan dengan kebaikannya, limpahnya kebaikanmu telah kau simpan buat setiap kami. Terjemahan Alkitab yang terbuka dikatakan di Mazmur 31 ayat 19 ini, dikatakan 20, dikatakan betapa besarlah kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang-orang yang takut akan Engkau, yang telah kau tunjukkan kepada orang-orang yang berlindung padamu di depan anak-anak manusia. Dan saya percaya, saudara, pegang ini.
Percaya ini saudara. Efesus 3:20 juga terjemahan baru, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan saudara. Saya percaya ini yang kita pegang saudara. Bahkan Tuhan mengerjakan lebih daripada apa yang kita doakan, apa yang kita pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Terjemahnya Bible Indonesia sehari-hari dikatakan dengan kuasa Allah yang giat bekerja di dalam diri kita. Allah dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita minta atau pikirkan. Percaya ini saudara, kita melihat bahwa rancangannya adalah rancangan yang terbaik saudara buat setiap kita. Jangan ada curiga dengan Tuhan atas setiap rencananya dalam kehidupan kita hari-hari ini. Bagian kita menanti-nantikan Tuhan. Ya, nanti-nantikanlah Dia saudara. Teguhkan hati kita untuk percaya bahwa kuasa Allah giat bekerja di dalam kita saudara. Kuncinya kita takut akan Tuhan. Dan saya catat ada beberapa makna rohani yang kita mungkin bisa pegang pagi ini saudara tentang 1 Korintus 2:9 ini. Makna rohani yang pertama dikatakan kebaikan dan kemurahan Tuhan yang tak terhingga. Tema kita pagi ini saudara dikatakan mengalami kebaikan Tuhan yang tak terhingga saudara. Poin pertama, makna rohaninya kebaikan dan kemurahan Tuhan yang tak terhingga. Ayat ini menekankan bahwa kebaikan dan kemurahan Tuhan tidak dapat dibayangkan atau dipahami oleh manusia. Ini menunjukkan bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik bagi kita yang tidak dapat kita bayangkan atau harapkan. Saudara percaya ini saudara, bahwa kebaikan kemurahan Tuhan tak terhingga atas setiap kita. Mungkin tidak terbayangkan saudara, tidak kita duga-duga dikatakan Tuhan memiliki rencana yang baik bagi kita yang tidak dapat dibayangkan atau harapkan. Percaya ini saudara, pegang ini baik-baik. Dan kedua, imajinasi dan harapan dalam Tuhan. Ayat ini juga menekankan pentingnya memiliki imajinasi dan harapan dalam Tuhan. Kita harus memiliki pandangan yang luas tentang kebaikan dan kemurahan Tuhan dan berharap bahwa Dia akan melakukan hal yang besar dalam hidup kita. Pengharapan itu terus kita pegang dalam kehidupan kita, bahwa dikatakan Dia melakukan hal-hal yang besar di dalam hidup kita saudara. Kita harus percaya ini saudara, pegang ini. Dan yang ketiga, mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup sehari-hari. Ayat ini menunjukkan bahwa kebaikan dan kemurahan Tuhan dapat dialami dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus sadar, ini sudah memiliki kesadaran bahwa Tuhan selalu bekerja dalam hidup kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Ingat saudara, firman Tuhan bilang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita saudara. Sekali lagi, Allah turut bekerja dalam setiap kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita saudara. Bahkan dikatakan hal itu tidak kita sadari. Dan yang keempat, kemurahan Tuhan yang melebihi imajinasi dikatakan. Ayat ini menekankan bahwa kemurahan Tuhan melebihi imajinasi kita. Apa yang kita pikirkan melebihi daripada apa yang kita harapkan. Kita tidak dapat membayangkan seberapa besar kemurahan Tuhan, tetapi kita harus memiliki imajinasi yang luas tentang kebaikannya. Dan kita harus memiliki imajinasi yang lebih tentang ini saudara, bahwa kebaikannya, kemurahannya itu besar atas kita. Dan saya catat aplikasi dalam kehidupan kita saudara mengenai 1 Korintus 2:9 ini saudara, mengenai kita mengalami kebaikan Tuhan yang tak terhingga. Yang pertama saudara, yang mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari saudara. Kita harus memiliki kesadaran bahwa Tuhan selalu bekerja dalam kehidupan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya saudara. Mengalami kebaikan Tuhan dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita saudara. Yang kedua, meningkatkan imajinasi dan harapan dalam Tuhan. Kita harus memiliki imajinasi yang luas tentang kebaikan kemurahan Tuhan, berharap bahwa Dia akan melakukan hal yang besar dalam kehidupan kita saudara. Dan yang ketiga, kemurahan Tuhan, mengakui kemurahan Tuhan yang melebihi imajinasi.
Kita harus mengakui bahwa kemurahan Tuhan melebihi imajinasi kita dan memiliki kesadaran bahwa Dia selalu bekerja di dalam kita, saudara. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, meningkatkan kesadaran akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus memiliki kesadaran yang lebih besar tentang kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita dan mengucap syukur di dalam atas segala yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kita. Bapak, terima kasih buat pagi ini, terima kasih buat firman-Mu Tuhan, buat pagi ini, bahwa dikatakan kami mengalami kebaikan Tuhan, dikatakan buat tema kami Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan yang tak terhingga. Aplikasi dalam kehidupan kami Tuhan, yang pertama kami mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami terus Tuhan meyakinkan buat kami Tuhan, bahwa kami mengalami Tuhan, bahwa Engkau selalu bekerja dalam kehidupan kami, bahkan ketika kami tidak menyadarinya. Yang kedua, kami meningkatkan imajinasi dan harapan dalam Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan yang melakukan hal yang besar dalam kehidupan kami Tuhan sampai hari ini. Yang ketiga, mengakui kemurahan Tuhan yang melebihi imajinasi. Kami percaya bahwa kami mengakui bahwa kemurahan Tuhan melebihi imajinasi kami dan memiliki kesadaran bahwa Tuhan selalu bekerja dalam kehidupan kami. Dan yang keempat, meningkatkan kesadaran akan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami memiliki kesadaran yang lebih besar tentang kebaikan kemurahan Tuhan dalam hidup kami, dan ucapan syukur yang terus kami naikkan Tuhan, hal yang Tuhan akan lakukan buat setiap kami. Mari berkati setiap firman yang kami dengar pagi ini Tuhan, kiranya bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami, kiranya kami ukir dalam luluh hati kami, sambil lalu kami boleh membacanya, kami boleh aplikasikan ini Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami rindukan Tuhan, sekali lagi Tuhan, biarlah kami bertumbuh berbuah lebih lagi dan menyenangkan hati-Mu. Kiranya tangan terulur buat setiap kami Tuhan, Engkau memberkati kami sepanjang hari ini Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia daripada Allah Bapa dan Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai kami dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kami di orang permai, dan biarlah berkat-Mu Tuhan, minyak anggur gandum yang terbaik dari permandangan-Mu Tuhan, Tuhan berikan buat setiap kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Amin. Salam saudara, Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Stay safe, stay healthy. May God bless you. Tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan teman-teman semua. Amin. Amin.